نعبد وإياك نستعين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الشيخ القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإجراء فإنه لا مثل لها. صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله ونعمة الله. Segala puji-pujian, segala kesyukuran tak putus kita harus ucapkan kepada Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi segala kenikmatan, karunia-karunia yang kita rasakan apapun namanya sampai detik hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini tanpa Allah minta pamrih daripada finansial yang kita punya atau yang kita usahakan. Dan orang-orang yang senantiasa dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada betul-betul di hatinya hanya Allah dan yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah, orang yang mengatakan Rabbu Tuhanku adalah Allah, yang besar hanyalah Allah, yang kuasa hanyalah Allah, yang maha hebat hanyalah Allah, yang maha sempurna hanyalah Allah. Dan dia mengaku dengan hak dalam hati dan fikirannya. Maka Allah katakan, tatanazzalu tsumma istaqamu,
mereka berhijrah, berjihad, memperjuangkan agama. Kenapa masih demikian? Karena suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkerut keningnya, suntuk nampaknya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang sedang kau pikirkan ya Rasulullah? Begitu genting nampaknya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, yang kupikirkan adalah bagaimana agama ini nanti, bagaimana umat ini nanti setelah aku meninggalkan dunia ini. Di dalam sejarah bagaimana sama-sama kita ketahui sahabatku, sebelumku Allah utus menjadi nabi untuk kalian. Ada nabi-nabi sebelumku, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sebelum-sebelumnya. Dan ada umat atau kaum kafir yang mengikuti mereka. Setelah Nabi mereka meninggal, maka tak ada yang mendakwakan agama, tak ada yang mensiarkan agama. Orang-orang yang tadi beriman di zaman Nabi-Nabi tersebut, orang-orang tadi beribadah di zaman Nabi tersebut, lemah imannya, tinggalkan ibadah mereka, murtad kafir, Allah azab mereka. Begitu dekade demi dekade para Nabi-Nabi telah Allah Subhanahu Wa Taala hantar dan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan. Sampailah kepadamu. Kemudian Nabi berikutnya diajak kepada Allah, ada yang beriman. Sedangkan aku dikata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, khatamin Nabi, penutup daripada seluruh para Nabi dan Rasul. Jika mati Nabi tidak akan ada satu pun Nabi yang Allah akan hantar. Bagaimana nasib agama? Bagaimana nasib umat ini, wahai sahabat? Maka ketika itu datanglah mereka Jibril alaihissalam, sampaikan di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basyiratu anna wa man ittaba'ani. Ya Muhammad, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku, katakan kepada umat-umatmu, Qul hadhihi sabili. Inilah jalannya Allah. Inilah jalannya seluruh para nabi hingga Muhammad
wahai Musa, baiklah, kukabulkan permintaan permohonanmu kepadaku. Harun menjadi pendaki, cuma syaratnya sebagaimana tadi kuatakan, aku nobatkan dulu, aku jadikan dulu Harun menjadi rasul, menjadi nabiku. Maka Allah angkatlah, Allah utuslah malaikat, jadikan Nabi Harun jadikan Harun menjadi nabi, Nabi Musa alaihissalam. Jadi syarat dan dakwah di zaman Nabi Musa sekalipun Harun menjadi nabi dan